Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu sekalian, hari ini insyaallah kita melanjutkan ayat yang ke-20 sampai mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai di ayat yang ke-24. Sebelum kita kaji seperti biasanya, mari kita sama-sama baca firman Allah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, muallif dalam hal ini ketika menjelaskan di ayat yang ke-20, kata muallif al-yahudul ladzina a'tainahumut taurata wan nasara alladzina a'tainahumul injil ya'rifuna an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah kama ya'rifuna abna'ahum min abna'i ghairihim faulaika alladzina khasiru anfusahum bi idkhaliha annar fahum la yu'minun. La ahada a'zama zulman mimman nasaballaha syarikan fa'abadahu ghairahu aw kadzdzaba bi ayatihi allati anzalaha ala rasulih innadz zalimina binisbati asyarik ilallah wa takdzibi ayatihi la yafuzuna abadan
illam yatubu. Ya, dua ayat dulu. Jadi alladzina a'tainahumul kitab, menurut muallif rahimallah, alladzina di sini yang diistilahkan dalam bahasa Arab isim mausul. Isim mausul, kata yang berfungsi menyambungkan, mengkaitkan dengan sebelumnya. Atainahum, jadi yang telah kami berikan kepada mereka. Kembali, hum itu kembali kepada alladzina. Siapa yang dimaksudkan? Alladzina yang dimaksudkan adalah dua, al-Yahud, ya, dan an-Nasara, sebagaimana penjelasan muallif. Atainahum, kata Allah, al-Yahud dan Nasara ini kami berikan kepada mereka, al-Yahud, berupa Taurat. Dan Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okay. Kemudian Alkitab, yaitu Nasara, Allah turunkan Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam, Isa ibni Maryam alaihissalam. Ya, kenapa kita menyatakan kepada Al-Masih dan Musa keduanya dengan alaihimussalam? Karena memang konsep iman kita kepada para anbiya seperti yang Allah sampaikan di akhir dari surat Al-Baqarah. Gitu. Amanar rasulu walladzina, gimana ayat? Amanar rasulu walladzina, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusuli. Kan di situ la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membedakan. Ya. Jadi kenapa? Karena Musa ini adalah utusan Allah, Al-Masih pun dalam keyakinan kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, kalau Musa membawa syariat, gitu, syariah, Al-Masih pun juga membawa syariat. Yeah. Syariat Musa alaihissalam diantaranya tahrimul khinzir. Dalam syariat Musa itu mengharamkan babi. Sebagaimana dalam syariat Al-Masih pun juga mengharamkan khinzir. Ya, termasuk mengharamkan riba. Di sini pun juga mengharamkan riba. Ya. Syariat Al-Masih itu menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Karena itu Allah jelaskan dalam surat As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi risalah Al-Masih itu menyempurnakan, musaddiqan, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, sekaligus mubasyiran, memberikan kabar gembira. Bi rasulin, Al-Masih mengakui bahwa Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bi rasuli ya'ti min ba'dis muhu Ahmad. Yeah. Lo kok namanya Muhammad? Gitu. Kan gitu. Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah, tapi yang disampaikan oleh Al-Masih Ahmad. Yeah. Kan kalau di bahasa Arab itu kan kata Hamidah. Hamidah Yahmadu. Hamdan. Yeah. Hamidun
Nggih. Hamidun Muhammad, yang dipuji. Nggih. Hamidah, memuji. Yahmadu. Yahmadu ini kata gantinya huwa. Kalau kata gantinya ana, maka menjadi Ahmadu. Ngaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita coba cermati, Rasulullah SAW sendiri mengatakan li khamsatu asma. Saya punya 5 nama. Ana Muhammad, gitu kan? Wa ana al-aqib. Al-aqib itu alladzi laisa ba'dahu nabi. Yaitu aqib itu aslinya tumit, Pak. Al-aqib itu artinya tumit. Di belakang tumit ada enggak Mas ya? Tidak ada. Karena itu dikatakan wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi. Tidak ada lagi setelah itu nabi. Ngaten. Wa ana Ahmad. Jadi ada 2 alasan. Jadi Al-Masih alaihissalam mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika datang kepada mereka petunjuk kebenaran itu, qalu hadza sihrun mubin. Jadi ya Ibu sekalian, yang dimaksudkan alladzina atainahumul kitabah, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yang dimaksudkan adalah al-Yahud dan Nasara. Al-Yahud mendapatkan Taurat, menerima syariat Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian Nasara berupa Injil yang diturunkan kepada Al-Masih alaihissalam dalam keyakinan kita sebagai orang Islam. Ketika kemudian Musa membawa syariat, Al-Masih pun juga membawa syariat. Syariat Al-Masih menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Adapun yang kedua, fungsi dari Al-Masih memberikan kabar gembira akan adanya utusan setelah Al-Masih, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Musa Isa alaihissalam itu kan menyatakan walaqad ba'atsna, gitu, ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini. Jadi para rasul seruannya adalah mengesahkan Allah. Al-Masih pun juga mengesahkan Allah dalam keyakinan kita sebagai orang Islam dengan berdasarkan kepada wahyu Al-Quran. Gitu, di akhir dari surat Al-Maidah kan kita mencermati itu. Gimana itu? Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun ya la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Adapun syariatnya berbeda masing-masing. Ada yang menyempurnakan, ada yang berbeda. Karena itu Allah menyatakan likullin ja'alna minkum syir'atan syir'atan wa min aja. Ngaten keyakinan kita. Mereka-mereka ini yang Allah anugerahi kitab, ya'rifunahu, mengenal. Di sini terjadi perbedaan sedikit ya. Ada maksudkan haknya ini kembali kepada kitab, yaitu kembali kepada Taurat dan Injil. Mereka mengetahui kitab itu yang ada di dalam, mengetahui Taurat dan mengetahui Injil, ya'rifunahu. Tapi ada mengatakan lanjutannya, hak ini kembali kepada An-Nabi. Apa maknanya?
orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab berupa Taurat dan Injil, mereka ini kembali humnya ini. Kan ini ada kata gantinya hum. Gitu. Dari kata arafa ya'rifu. Ya'rifu. Ini kata gantinya huwa. Kalau huma ya'rifani. Nggih. Ini huma. Kalau hum ya'rifuna. Ini hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nggih. Ya'rifuna. Jadi hum ini kembali kepada siapa? Kepada ke sini. Siapa yang dimaksudkan? Al-Yahud dan Nasara. Jadi kami berikan orang-orang yang kami berikan, yaitu Yahudi dan Nasrani, Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifuna, mereka mengetahui, yaitu Yahudi dan Nasrani mengetahui tentang Rasulullah SAW. Dari sisi apa? Pertama, al-ismu, namanya diketahui. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat As-Saff tadi. Yang kedua, berarti masuk kalau nama ya otomatis nasab kan ya? Nasabnya. Kan tidak mungkin diketahui namanya, nasabnya tidak diketahui. Aneh. Kemudian al-mahjar. Mahjar, tempat hijrahnya. Itu sudah tersebutkan secara khusus dalam kitab Taurat. Tempat hijrahnya itu adalah daerah yang di situ banyak kurmanya. Letaknya bainala bataiha. Ya. Itu jenengan nanti kalau umroh atau haji gitu, landing di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Internasional, Mator Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Duwali di Madinah. Itu setelah keluar beberapa saat nanti ada tulisan Hudud Al-Haram atau Bidayatul Haram. Berarti sudah masuk wilayah haram. Itulah yang dimaksud. Dari situ sampai nanti kalau mau meninggalkan Madinah sebelum Bir Ali, sebelum Dzul Hulaifah atau Abar Ali, itu ada tulisan Nihayatul Haram. Jadi kalau dari bidayah sampai nihayah itu kita tidak boleh satu melakukan kezaliman. Nggih, mencabut tanaman yang tumbuh sejak awal. Memotong tidak boleh, berburu pun juga tidak boleh. Tanah haram, menzalimi tidak boleh. Itu diantara aturan. Mereka sudah dapati itu, tempat hijrahnya adalah tempat yang banyak kurmanya, dan itu. Makanya ketika Yahudi mendapatkan tekanan dari Bani Himyar, itu kan mereka pindah. Himyar itu di Yaman. Mereka pindah ke Khaybar. Kemudian sebagiannya ke Madinah. Yang di Madinah ini banyak. Bani Nadir, terus Bani Quraidah, kemudian Bani Mustalik, kemudian Bani apa lagi? Tiga. Qainuqa. Banu Qainuqa. Mereka ini. Jadi sudah ketahui. Khaybar itu memang ladang yang subur, areal yang subur. Makanya kurmanya besar-besar. Kurma Majdul, kurma Taima itu gede-gede, Pak. Yang kayak sawo itu nggih. Nah itu. Itu di daerah Khaybar. Di Khaybar ini Umar itu punya
beberapa hektar lahan. Bukan 1 hektar, Pak. Beberapa hektar lahan. Oleh Umar, dia dan wahai Rasulullah SAW, saya punya ladang di Khaybar. Kira-kira bagaimana? Itu diwakafkan oleh Umar untuk warga di sana, orang-orang tidak mampu. Sampai sekarang. Termasuk di Madinah itu ada, mudah-mudahan nanti yang haji, ada yang berangkat haji tahun ini? Ada, insya Allah Pak Yusuf dan Bu Yusuf, Masya Allah, baru pulang umroh. Pada saat mereka di Mekah dapat pengumuman masuk porsi haji. Nah, nanti itu ada di Tariq Sultan kalau nggak salah, nama jalannya itu, ada apartemen, gedung ya, hotel. Itu tertulis Waqf li Sayyid Utsman bin Affan. Itu wakaf gedung. Terus jadi mulai dulu sampai hari ini, dan itu terus termanfaatkan. Diberikan kepada siapa? Amal khairi, untuk aktivitas kebaikan semua di situ. Belum lagi yang Sulaiman Ar-Rajihi, itu berapa hektar pohon kurma yang hasil panennya diberikan, hasil panen kurma itu untuk siapapun yang berbuka puasa. Termasuk Indonesia kan dapat kiriman juga itu. Jadi Masya Allah, itu perlunya. Nah, kalau Utsman seperti umpamanya yang ditempati, ada juga yang ditempati khusus untuk para tulabul ilmi, mereka-mereka yang menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Jadi pahalanya kan ngalir terus. Makanya kalau Utsman bin Affan nanti di surga, mudah-mudahan kita bisa bertemu, gitu ya. Gitu. Masya Allah itu. Jaraknya mungkin berapa, beliau di surga yang tertinggi gitu ya. Ya, misal kita di surga di bawahnya ya, halo Utsman. Gitu. Ya, kita itu perlu juga menyisihkan untuk persiapan supaya terus mengalir pahalanya seperti Utsman, seberapapun. Nah, jamaah umroh atau haji itu kan kadang wakaf mushaf, nggih. Nah, ketika wakaf mushaf di Masjidil Haram, cari mushaf yang murah, 15 real. Nah, 15 real itu mushaf yang tidak standar tulisannya, betul stempel wafan. Nanti hari diletakkan subuh, nanti zuhur sudah dipindah sudah. Oh, ini cocoknya untuk warga Asia Tengah, ya sudah dikirim ke Asia Tengah. Jadi tidak tetap di masjid. Nah, tapi kalau yang standar, ya, standar yang cetakan Mujamma' Malik Fahad itu kan 50 real. Ya, 50 real. Itu ya tetap di rak itu wakaf. Kalau sudah ininya sudah mulai hilang, baru kemudian dikirim ke negara lain. Itu biasanya ngoten. Nggih. Kembali. Jadi tempat hijrahnya mereka sudah ketahui. Mahjar tempat hijrahnya. Ya, kemudian ciri-cirinya sudah sifat al-khuluqiyah. Dari sisi akhlak beliau itu diketahui. Mereka tersebutkan. Bahkan orang Yahudi itu tahu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Yeah. Sampil, Pak. Sampil. Yang kedua, ini tulang itu. Biasanya dipakai orang Arab itu marok kalau orang sini. Orang Arab, sop. Yeah. Iya, kan daerah sini kan ya. Tulang itu atas itu. Yang kemudian biasanya untuk sate itu loh, lulur, nggih. Ah, itu. Jadi Yahudi itu sampai faham betul kesukaan Rasul. Lah kita umat Islam jarang baca, Pak. Asy-Syama'il Muhammadiyah itu jarang kita baca. Rambutnya, nggih, minyak wanginya, itu Masya Allah diketahui. Termasuk Rasulullah kalau bepergian kan tidak mau masuk rumah dulu, kecuali bersiwak dulu, bersih diri dulu. Kita pulang dari bepergian sudah baunya, nggih, tidak berhenti dulu jauh dari masjid, mandi-mandi dulu baru pulang, kan, boten? Sudah langsung aja sampai rumah.
Rasulullah mboten. Bersih dulu, sikat gigi, kalau tidak pakai sikat gigi tapi pakai siwak, baru kemudian pulang ke rumah. Nah, itu sifat dari khuluqiyah Rasul, termasuk bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan para sahabat, termasuk interaksi dengan anak-anak. Jadi Rasulullah itu kadang bermain juga dengan anak-anak, sehingga pesan-pesannya itu kan pesan serius, Pak. Gitu. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan dipesani oleh Rasul, termasuk juga Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu antara 7 sampai 10 tahun. Apa pesannya? Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak-anak yang belum balik, jagalah hak Allah, pasti Allah menjagamu. Serius nombatan? Serius. Gitu. Kalau kita, anak-anak usia kita, yang anak-anak kita sekarang, usia 10 tahun belum serius, Pak. Pesan-pesannya belum serius. Coba berikutnya. Kul biyaminik, makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Itu pesannya kan pesan-pesan serius. Tapi Rasulullah terkadang seperti kata Anas bin Malik, yal abu ma'al ghilman, bermain dengan anak-anak. Nah, kita yang sepuh-sepuh kan sudah enggak. Bahkan ketika dengan anak-anak, beliau yang memulai mengucapkan salam. Anak-anak padahal, assalamualaikum. Lah kita kan buatan. Baliknya anak-anak yang mengucapkan salam ke kita. Rasulullah memulai fabada abis salam, pertama kali, awwaluma bada abis salam, pertama kali yang memulai dengan salam. Inilah mulai kita pelajari supaya kemudian anak-anak itu tidak takut dengan kita, gitu. Umar itu kan orang yang ditakuti, begitu. Tapi ketika lewat, Umar tanya, kenapa kamu tidak pindah seperti yang lain itu? Kenapa saya harus pindah? Saya tidak melakukan kesalahan. Coba, itu anak muda ya, masih usia 10-an tahun. Kemudian watariku ausa, jalan lebar, kenapa saya harus pindah? Coba kalau kita sekarang, buatan kan? Termasuk konsep terhadap hubungan dengan penguasa, gitu. Umar saat itu posisinya sebagai khalifah, Pak. Nah, sekarang kalau kemudian pejabat lewat, bupati, gubernur, oh itu sulit kita mendekat, gitu. Yang terjadi justru kita menghormati padahal konsep Islam tentang pemimpin itu adalah sayyidun nas khadimuhum. Pemimpin itu yang melayani. Kalau sekarang dilayani, itu perubahannya memang begitu. Kembali. Jadi orang-orang Yahudi ini mengetahui ciri-ciri Rasul kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya, ciri-ciri anaknya, alias mengetahui pemahaman yang sempurna tentang Rasul. Karena itu Allah mengatakan alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, ya, fahum la yu'minun. Jadi mereka yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang rugi. Ini ditujukan pada Yahudi. Begitu juga kalau generasi saat ini, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mau menerapkan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam aktivitas hariannya. Begitu. Dalam karena itu bahasa Allah, waman azlam. Coba, ini pertanyaan, siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadziba, daripada orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah, mendustakan Allah, berdusta atas nama Allah. Ini dalam hal ini menjadikan Allah sebagai syarik, sebagai sekutu, sebagai tandingan. Siapa yang lebih zalim? Yaitu menjadikan Allah sebagai tandingan dengan banyak sisi, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya berdoa kepada selain Allah, tetapi juga kepada yang lainnya, masuk di dalamnya banyak hal. Gitu. Seperti ketika kita berbuat, tapi ketika kita berbuat itu ada ingin mendapatkan apresiasi dari orang lain. Oh, Masya Allah, orang itu bersihan. Tapi pinginnya mendapatkan
Kalau bahasa Jawanya pingin dilem. Oh, Masya Allah, perhatian. Itu ketika, tapi di saat kemudian tidak ada orang memberikan apresiasi, kemudian dia mutung. Nggih. Nah, itu termasuk menzalimi dirinya dengan menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu. Ya. Makanya ketika kita berbuat al-amal khairi, di sininya perlunya Bapak Ibu sekalian untuk melakukan muhasabah itu. Dari sisi pertama, qoblal amal. Kita berbuat ini untuk siapa? Katakanlah. Kalau harapannya adalah apresiasi manusia, maka kita ketahui ghayatun nas la tudrok. Ya. La tudrok. Kalau kita ingin mendapatkan apresiasi manusia, maka apa yang kalau mereka yang itu yang kita cari, kita tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tidak akan. Tapi kalau tujuannya adalah lillah, meskipun pada awalnya orang menolak, nanti di akhirnya Allah akan memberikan keridhaan kepada mereka, mau menerima. Nah, ini yang perlu, Pak. Lo jelas. Innamal a'malu binniyah. Makanya jangan keliru baca. Innamal a'malu binniyah. Nah, repot lagi. Nah, gitu. Nggih. Kan beda Pak baca itu. Iya. Makanya perlu perhatian juga. Seperti al-halalu bayyin dibaca al-halalu ben. Wal haramu bayyin dibaca al haram ben. Ya sudah semuanya diambil. Halal ben semua. Kemudian di saat kita melakukan aktivitas amal, kita perlu, Pak. Untuk apa? Supaya tidak melakukan kadzib 'ala Allah. Nggih, melakukan kedustaan. Asna al-amal. Apakah memang ini adalah lillah? Terus kita tanyakan. Di saat kita bekerja. Kenapa? Karena awalnya karena Allah, tapi ketika di atas dimulai di saat sedang bekerja, beraktivitas kebaikan, kemudian berubah arah. Setan itu kan pintar, Pak. Seliut, ya kan? Nyimpang. Akhirnya tidak ada nilainya di mata Allah. Begitu juga ba'dal amal. Kita evaluasi. Umpamanya sudah selesai. Dah selesai terhadap aktivitas kebaikan itu. Itu karena Allah. Kemudian tiba-tiba ada perubahan. Lihat, coba. Kalau saya tidak terlibat itu bangunan itu, tidak selesai bangunan itu. Nah, ini berarti sudah. Padahal awalnya ikhlas di saat aktivitas karena Allah, tapi di akhir hancur semua, Pak. Inilah makanya bahasa yang Allah sampaikan, waman adzlamu, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan dusta atas nama Allah, yaitu maksudnya adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Au kadzdzaba bi ayati, atau siapa yang lebih dusta lagi daripada orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Oh, kekuasaan Allah luar biasa, Pak. Gitu. Sekarang kan ada mengatakan gempa di Turki karena buatan dari Amerika. Wah. Yang jelas Allah itu Maha berkuasa. Gitu. Masya Allah. Sehingga ada sebuah tulisan dari masyayikh itu, mereka tidur dan dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur. Berangkat tidur kan, Pak, tiba-tiba kemudian terjadi gempa dan semua, Masya Allah, bangunan itu ambles. Itu Masya Allah gitu. Gitu. Makanya karena itu kita tidak boleh merasa aman. Gitu. Kecuali meminta keamanan, jaminan aman itu pada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ketika mencermati kejadian itu, Rasulullah SAW kenapa mengajarkan kita untuk berdoa menjelang tidur? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu.
Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan seluruh urusanku ini kepada Engkau ya Rabb. Wa alja'tu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggungku ini kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh rasa harap kepadamu, rasa takut juga hanya kepadamu ya Rabb. La malja'a wa la manja, karena tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat yang menyelamatkan darimu, dari siksamu, illa ilaik, kecuali kembali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku mengimani dengan kitab yang Engkau turunkan, wa nabiyikal ladzi arsalta, nabi yang Engkau utus. Tidur sudah Pak, tidak usah pegang HP lagi, biarkan, letakkan sudah. Kata Allah dalam lanjutannya dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari itu di kitab doa, fa imitta, kalau kemudian Allah akhiri masa hidup kita, alias Allah wafatkan, kata Rasulullah, mitta alal fitrah, kalian meninggal dalam kondisi fitrah. Fitrah itu sudah tanpa dosa, surga Pak, gitu, surga. Itu makanya perlunya di situ. Nggih. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak. Seperti kejadian Turki, mereka sedang istirahat. Ya kan, dicabut oleh Allah di saat mereka tidur, nanti mereka dibangunkan oleh Allah sudah dikubur, dari kubur, bangkit dari kuburnya. Nggih. Ngoten. Nah, itu termasuk jangan sampai mendustakan janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Innahu la yuflihudz zalimun. Orang zalim itu tidak akan sukses. Nggih. Dan karenanya kata Allah, yauma nahsyuruhum jami'an. Kapan ini? Hari kiamat. Allah kumpulkan mereka. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami, kata Allah, sampaikan kepada mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah. Aina syuraka'ukumul ladzi kuntum tas'umun? Mana sekutu-sekutumu yang kalian yakini mampu menyelamatkan? Tak bisa. Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu, mereka mengatakan, wallahi rabbina, demi Allah wahai Tuhan, ma kunna musyrikin. Coba, kami tidak mensekutukan Allah. Jadi kalau kemudian orang ya melakukan kesyirikan, ketika diingatkan, oh kami tidak syirik, sama, ma kunna musyrikin, mereka juga begitu. Karena itu Allah meminta kita, unzur, lihatlah, kaifa kadzabu ala anfusihim, mereka berbohong atas diri mereka. Sudah mensekutukan Allah, bersumpah wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dia beramal khairi bukan karena Allah, tapi ketika dikatakan oleh Allah, mereka mengatakan wallahi rabbina, sumpah demi Allah, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tidak mensekutukan Allah. Gitu kan? Allah mengatakan, memerintahkan pada Rasul, unzur, coba lihat, perhatikan, kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka membohongi diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan sungguh sesat dari mereka makanu yaftarun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berharga dari ayat 20 sampai 24. Yang pertama, menjadi keharusan bagi kita untuk lebih mengenal lagi tentang Al-Quran, tentang Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal Rasul, melakukan kajian terhadap Rasulullah SAW, sirah Rasul, luar biasa Pak. Karena itu saya mengajak jenengan menyempatkan, kalau di rumah ada kitab Ar-Rahiqul Mahtum, coba dibaca ulang. Kalau di sana ada Syama'il Muhammadiyah, coba jenengan baca ulang. Setiap kita membaca ulang itu pasti kita akan mendapatkan ilmu baru. Nggih Pak, pasti kita akan mendapatkan ilmu baru tentang Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah itu kita mendapati, kita akan semakin bertambah keimanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang merugi itu adalah
mereka yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, berarti supaya kita tidak merugi, anak-anak kita tidak merugi, ya kita harus punya kewajiban mengenalkan dan menanamkan iman kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahaya tentang kesyirikan. Tidak hanya yang menyembah patung, betul. Tidak hanya berdoa kepada selain Allah, tetapi kita beraktivitas untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Itu pun juga termasuk menjadikan Allah sebagai sekutu. Terakhir, Allah mengajak kepada kita untuk senantiasa melihat sejarah orang-orang yang telah telah menyimpang dari aturan Allah. Artinya kehidupan mereka tidak akan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Barangkali itu, Bapak sekalian, sudah lebih dari waktu. Monggo Ibu. Nggih. Nggih. Saya wa tawaffana ma'al abrar. Nggih. Rabbana innana sami'na. Nggih. Nggih. Ini bisolihin. Nggih. 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 Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan Bapak, kaifa nahsul atau kaifa yakunul husul ala husnil khatimah. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama, ini yang harus menjadi ihsanudzon billah, Pak. Ihsanudzon, berprasangka baik pada Allah. Itu harus selalu berprasangka baik. Seperti Musa alaihissalam terkejar, sudah tidak mungkin karena tidak ada perahu, gitu. Sudah dengan pasukannya, sampai-sampai pengikut Musa mengatakan, qala ashabu Musa innala mudrakun, kita terkejar wahai Musa. Apa jawaban Musa? Kalla, tidak akan. Innama iya Rabbi, bersamaku ini adalah Tuhanku. Saya din, Allah akan pasti memberikan hidayah. Itu berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu menjadi pribadi yang husnul khatimah. Indikatornya salah satunya ada yang meninggal di hari Senin dan hari Jumat. Itu indikator salah satu. Yang kedua, ya kita ini al-amal khairi, terus beramal kebaikan. Salah satunya seperti tadi Ibu, berwudu menjelang tidur, kita berwudu dengan doa tadi, ya kan? Sudah pasrah pada Allah karena janji Rasulullah begitu. Yang ketiga, ya kita doa secara khusus seperti yang dilakukan oleh para nabi. Salah satu yang jenengan sampaikan tadi, wa alhiqni bis salihin. Boleh juga kita mengatakan di akhir, Allahumma rzuqna husnal khatimah, ya Allah anugerahkan kami husnul khatimah. Itu permintaan kita. Saya terus terang, salah satu guru kami itu setiap di akhir kajian itu beliau membaca dengan asyhada fi sabilik, ya Allah wafatkan aku sebagai syuhada di jalanmu. Itu tiap hari. Dan akhirnya meninggal dalam perjalanan untuk mengisi kajian, coba. Begitu kan? Itu termasuk bagian dari doa. Makanya di antara ini 3 hal. Masih banyak lagi yang disusun oleh para ulama tentang hal-hal yang mengantarkan kita untuk memperoleh husnul khatimah. Yang jelas
Allah itu akan mewafatkan kita dari kebiasaan kita. Jadi kalau kebiasaan kita baik, Allah akan wafatkan dalam kebaikan. Insyaallah ngoten. Nggih. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, karena hari Jumat dan ada yang mengatakan harinya pendek, padahal nggih tetap 24 jam. Nggih ta? Tapi selalu dikatakan hari Jumat hari pendek, padahal sama. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal soleh kita. Allah jadikan sebagai sarana memperberat timbangan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita sejak dari rumah sampai kembali nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan sebab kita hadir dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu Allah jadikan sebagai wasilah Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Rizki yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, putra putri kita, cucu kita Allah jadikan putra putri dan cucu yang saleh dan salihat. Kemudian Allah senantiasa antarkan kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah antarkan kita menjadi pribadi yang saleh, sehat walafiat, sehingga menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal, termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.